Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Choi dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, withdrawalnya juga lancar. Amin ya. Di video kali ini Andrew mau mengajak, ayo kita belajar lagi ya. Jadi tema kita untuk video pembelajaran kita hari ini adalah 7 langkah ya cara membuat rencana perdagangan atau biasa disebut dengan trading plan ya. Bagaimana lengkapnya? Siapkan dulu ya alat tulis untuk mencatat supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan karena ini ilmunya daging semua. Oke? Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Oke, kalau teman-teman sudah siapkan alat tulis ya, kita langsung mulai aja untuk video pembelajaran hari ini ya. Jadi kita akan belajar mengenai perencanaan perdagangan atau yang biasa disebut dengan trading plan. Andrew tulis dulu ya teman-teman ya. Trading plan. Nah ya. Apa itu perencanaan perdagangan? Cara membuat perencanaan perdagangan dan juga perencanaan perdagangan ringkasannya ya. Jadi ini poin-poin utamanya teman-teman ya. Apa itu perencanaan perdagangan ya? Perencanaan perdagangan pada dasarnya adalah kerangka kerja yang mengarahkan trader melalui seluruh proses perdagangan. Ini menetapkan kondisi di mana seorang trader memasuki perdagangan, mengidentifikasi pasar, keluar dari perdagangan, dan mengelola risiko di sepanjang jalan. Perencanaan perdagangan memastikan akuntabilitas dan membuat trader tetap fokus pada strategi mereka. Tadi Andrew di awal sudah sebut ya, perencanaan perdagangan itu disebut dengan trading plan ya. Nah, untuk kita bisa membuat sebuah trading plan, tentunya kita harus bisa membaca atau mengetahui dulu ya. Yang pertama adalah modal ya. Modal kita berapa? Yang kedua adalah kita harus bisa, kita mau masuk di pasar yang mana? Misalnya kita mau trading di forex atau kita mau trading di gold, kita tentukan dulu. Setelah itu baru kita melakukan yang namanya analisa ya. Setelah kita menganalisa baru kita bisa menentukan namanya entry ya. Setelah entry baru kita tentukan namanya stop loss. Dari stop loss baru kita tentukan namanya take profit. Sebenarnya ini sama seperti apa yang Andrew sering buat video YouTube-nya untuk analisa mingguan. Jadi kita analisa dulu, kita lihat mau pair di mana, lalu kita tentukan entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, dan take profit-nya di mana. Secara garis besar itu poin-poin untuk kita membuat satu trading plan, teman-teman ya. Nah, ini cara-caranya secara detail ya, cara membuat perencanaan perdagangan. Yang pertama adalah pilih pendekatan analitis ya, pilih pendekatan analitis. Oke, yang kedua, teman-teman bisa lihat sendiri, pilih pengaturan trading favorit. Ya, ini jadi ada yang disebut dengan template ya. Ini yang tulis ya, template. Oke, nah ini. Jadi template dalam trading itu kita mau pakai indikator apa, mau pakai alat apa, mau pakai warna apa, kita pilih dulu. Ya, termasuk juga kita mau trading di pair apa, kita tentukan dulu teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah batasi pasar biar fokus. Nah, maksudnya batasi pasar ini adalah kita nggak perlu menganalisa semua pasar ya. Teman-teman tahu bahwa di forex itu banyak sekali mata uang, banyak sekali pair ya. Mungkin kita persempit dulu terhadap pair-pair major ya. Misalnya seperti GBP USD,
Euro USD, Australian USD, USD Japanese Yen, USD Swiss franc, dan juga gold. 6 aja itu dulu yang pelajari. Kalau teman-teman mau pelajari sampai cross pair, Andrew rasa itu terlalu banyak ya. Nanti teman-teman repot sendiri. Yang selanjutnya yang keempat adalah ketahui toleransi resiko. Yang namanya trading itu ada profit dan ada loss. Jadi kita harus bisa membatasi di mana kita siap untuk rugi. Jangan ngomong untung dulu ya. Jadi kita harus siapkan di mana level kita untuk kita bisa menerima kerugian ya. Oh saya mau rugi batasnya 30%, oh saya siap rugi batasnya 50%, ya sudah. Itu adalah yang disebut dengan toleransi risiko. Tapi jangan sampai juga, oh saya nggak mau rugi. Nah kalau nggak mau rugi jangan trading, oke? Karena yang namanya trading, bisnis apapun pasti ada yang namanya resiko ya. Teman-teman mau bisnis restoran pun itu ada risikonya. Jadi tetap kita harus mempunyai toleransi resiko. Kalau sekali lagi, kalau nggak mau ada risiko, jangan trading. Kalau bisa, jangan ngapa-ngapain supaya nggak ada risiko. Bahkan kalau kita hidup pun, misalnya kita berangkat dari rumah ke kantor, kita ada risiko kecelakaan misalnya, ya. Makanya banyak sekali teman-teman yang pengen punya pekerjaan nggak jauh dari rumah. Supaya apa? Risiko di jalan lebih kecil gitu ya. Jadi ini adalah mengenai toleransi risiko. Teman-teman harus punya level sendiri. Oh saya mau resiko saya, investasi saya resiko 30% atau 50%. Yang penting ada. Tapi kalau resikonya 0 ya nggak ada. Semua bisnis karena tidak ada yang tidak punya resiko, atau semua bisnis pasti ada resikonya ya. Nah pikirkan tentang periode yang Anda gunakan. Periode time frame berapa? Teman-teman mau apakah kalau trading itu mau short term, medium term, atau long term ya. Nah jadi teman-teman tentukan dulu. Nah misalnya teman-teman kalau mau trading short term ya itu antara 1 menit, 5 menit, 15 menit. Lalu medium term ya 30 menit, 1 jam ya, dan juga 4 jam itu medium term. Lalu untuk long term, nah itu D1 ya harian ya, D1, W1 weekly atau monthly itu yang jangka panjang. Jadi teman-teman silakan tentukan saya mau trading itu mau yang short term, medium term atau long term. Oke. Nah, rencanakan bagaimana teman-teman menangani kesulitan. Ya, maksudnya apa? Misalkan kita beli, harganya turun, kita mau ngapain ya? Andrew sudah sering jelaskan bahwa kalau misalnya kita dalam trading itu ada 3 jenis manajemen risiko. Yang pertama ada yang namanya cut loss ya. Lalu yang kedua adalah namanya switching ya. Jadi setelah kita cut loss kita switching, kita ganti posisi ya. Ya. Atau ada juga yang namanya dengan averaging ya. Kita menambah jumlah lot dengan posisi yang sama, itu disebut dengan averaging. Nah, jadi kita harus bisa memikirkan apabila kita ambil posisi harganya salah. Nah, kira-kira teman-teman mau ngapain? Itu juga harus dipersiapkan dengan matang sebelum kita enter posisi ya. Jadi trading plan yang baik dan benar itu adalah rencana perdagangan atau trading plan yang dibuat sebelum kita enter posisi. Kalau kita sudah enter posisi, kita baru mikir, itu namanya salah ya. Nah, trading plan yang baik itu adalah sebelum kita entry, kita sudah bisa mikir, oh kalau harga naik kita begini, kalau harga turun kita begini gitu ya. Jelas ya? Oke. Yang selanjutnya adalah teman-teman harus memiliki rutinitas untuk tetap fokus. Jadi kalau teman-teman nggak fokus, teman-teman tidak memiliki strategi, tidak memiliki rutinitas yang baku, ya Andrew sarankan teman-teman harus menemukan dulu strategi, rutinitas yang baku, yang teman-teman sudah uji coba dan yang tentunya sudah berhasil. Minimal teman-teman sudah coba di demo gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pilih pendekatan analitis teman-teman ya. Jadi pendekatan analitis menjawab pertanyaan, bagaimana Anda mengenali pengaturan perdagangan? Ini bisa berupa kombinasi harga dari support dan resisten, garis tren, pola grafik, ya level Fibonacci, moving average, Ichimoku, Elliott wave theory, atau sentimen, atau penggunaan fundamental dan lain-lain. Nah, langkah awal dari perencanaan perdagangan ini membantu trader mempersempit fokus mereka kepada beberapa skenario yang membuat trader itu nyaman.
Jadi setelah trader itu dapat mencari peluang untuk trading berdasarkan pengaturan perdagangan yang teman-teman sukai tentunya, ya. Yang selanjutnya adalah pilih pengaturan trading favorit Anda ya. Tadi Andrew juga sudah sebutkan bahwa teman-teman harus punya template sendiri ya. Jadi template itu bisa menggunakan template yang standar ataupun bisa menggunakan template orang lain. Bahkan kalau template teman-teman sudah bagus, teman-teman bisa memberikan template teman-teman untuk orang lain gitu ya. Nah, template ini sifatnya bukan seperti indikator, tapi dia adalah bentuknya settingan atau pengaturan ya. Nah, pengaturan perdagangan adalah inti dari proses perdagangan. Tetapi pertama-tama, pikirkan pendekatan analitik sebagai peristiwa yang memicu pengaturan perdagangan. Contoh ini adalah melihat pola konsolidasi ya. Ya, tercantum dalam pendekatan analitis sebagai pola grafik yang kemudian memunculkan tindakan selanjutnya dari pedagang, yaitu trader akan memutuskan untuk trading breakout atau menunggu pullback atau biasa disebut dengan reversal. Atau menggabungkan dengan breakout dengan pullback, ya bisa aja ya, hanya setelah pola grafik berhasil dimainkan atau ditradingkan. Jadi teman-teman intinya harus punya template, harus punya strategi dulu ya. Nah, batasi pasar biar fokus ya. Jadi saat memulai trading penting bagi trader untuk membatasi jumlah pasar. Pasar itu maksudnya pair. Pasar apa yang teman-teman mau fokuskan ya. Tidak semua pasar sama, dan membatasi ruang lingkup pasar dapat membantu teman-teman untuk memahami nuansa pasar yang dimaksud. Nah, trader bahkan dapat fokus pada kerangka waktu tertentu di satu pasar untuk mengenal karakteristik dan pergerakannya. Jadi setiap pasar itu pasti memiliki karakteristik dan rumus yang berbeda-beda ya. Misalnya kita ambil contoh Euro USD dengan GBP, itu tentunya karakternya beda, harganya beda, mata uangnya juga beda, dan sudah pasti cara tradingnya juga beda ya. Jadi nggak bisa satu sistem dipakai untuk semua pair, itu nggak bisa ya. Jadi kita harus lakukan optimisasi, kita harus lakukan pengujian dulu kepada pair yang teman-teman mau coba gitu ya. Kita lanjut. Nah, ketahui toleransi resiko ya. Setiap langkah dalam perencanaan perdagangan itu penting. Akan tetapi jika Anda tidak memiliki manajemen resiko, seluruh rencana akan berantakan. Dalam langkah ini, trader perlu menemukan toleransi resiko mereka yang sesuai dengan seberapa jauh ketersediaan trader dalam menetapkan stop loss dan membatasi risiko penurunan atau bisa terjadi kesalahan posisi. Tadi di awal itu sudah sebutkan bahwa manajemen risk itu ada 3. Yang satu adalah bisa disebut dengan cut loss ya. Yang kedua ada yang namanya switching ya, switching. Yang ketiga ada yang namanya dengan averaging. Cut loss itu adalah kita menutup posisi ya. Pada saat harga berlawanan kita langsung menutup posisi. Kalau switching itu kita misalnya kita buy nih ya. Misalnya harga turun, ya udah kita langsung ganti menjadi sell. Nah, itu namanya switching. Oke. Averaging misalnya kita buy, harga turun ya, misalnya harga turun, di sini kita buy lagi. Nah, ini yang disebut dengan averaging. Jadi tiga strategi ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, yaitu ini adalah merupakan pilihan. Nah, teman-teman maunya yang mana? Apakah saya mau cut loss? Contoh begini, misalnya harga naik ya, tiba-tiba harganya turun. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan cut loss ya. Nah, ini contohnya. Jadi supaya ruginya nggak lebih jauh, kita bisa cut di sini ya. Kalau switching gimana? Misalnya kita prediksi harga naik. Ya, kita prediksi harga naik, kita buy dong. Tiba-tiba harganya bukannya naik, tapi malah turun, ya, dia malah turun. Nah, di sini kita bisa ganti switching, kita jadi sell, ya. Artinya di sini kita cut loss, lalu ini menjadi sebuah profit kita. Jadi ini kita jadikan sebuah profit mengganti gitu loh. Ya. Kalau averaging gimana nih, Andro, hapus dulu ya. Kalau averaging gini, misalnya kita berprediksi harganya naik nih. Lalu kita buy kan, tiba-tiba bukan naik tapi dia malah turun. Nah, dia malah turun kan. Nah, di sini karena kita yakin naik, kita buy lagi.
Nah, jadi ketika harganya naik, di sini aja kita sudah bisa lakukan yang namanya take profit. Karena di sini ini BEP, yang di sini kita dapat profit. Jadi ini ya. Tapi kalau averaging, kita membutuhkan dana yang relatif besar, teman-teman ya. Jadi jangan pakai dana kecil untuk melakukan averaging. Oke, kita lanjut. Nah, solusinya seperti apa? Ya, pikirkan tentang periode yang Anda gunakan. Tadi Anda sudah jelaskan bahwa sebelum kita trading, kita harus memilih kita mau trading itu mau short term, mau medium term, atau long term. Ya, jadi kerangka waktu tergantung pada tipe dan tipikal trader. Bagi trader yang fokus pada perdagangan yang jangka pendek, yakni perdagangan yang dibuka dan ditutup pada hari yang sama, termasuk dengan scalper atau trader harian gitu ya. Nah, trader jangka panjang menengah biasanya menahan posisi selama beberapa jam hingga beberapa hari. Itu disebut dengan trader swing. Nah, perdagangan jangka panjang melibatkan kerangka waktu mulai dari beberapa hari, minggu, dan bulan, dalam beberapa kasus bertahun-tahun. Biasanya untuk trader yang jangka panjang itu biasanya dilakukan oleh hedge fund ya. Anda tulis dulu, itu biasanya dilakukan oleh hedge fund. Nah, kalau trader retail seperti Andrew, biasanya kita bisa melakukan yang namanya scalping. Scalping itu kita kalau profit 10 pips ya, atau 20 pips ya, kita sudah kabur gitu ya. Nah, biasanya Andrew suka lakukan itu pada saat Andrew live trading ya. Teman-teman kalau yang follow atau subscriber dari YouTube Andrew pasti tahu ya, Andrew suka lakukan live trading ya. Nah, di situ paling Andrew ambil 100 pip ya, 100 pip atau 100 dolar aja, Andrew sudah tutup posisi ya, supaya teman-teman nontonnya nggak terlalu lama gitu loh. Karena kalau mau lama-lama itu nanti ngerekam YouTube-nya gimana, dia bisa sampai 24 jam, bisa 3 jam, bisa 36 jam ya, teman-teman nontonnya juga bingung kan. Nah, biasanya kalau Andrew live trading, Andrew mempraktekkan strategi scalping ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, rencanakan bagaimana teman-teman akan menangani kesulitan, atau tadi Anda sudah singgung mengenai kalau misalnya kita beli harga naik, begitu harganya profit kita gampang ya kan. Tapi kalau turun, nah kita mau ngapain ya kan? Nah, semua trader pada akhirnya pasti akan mengalami penurunan yang ditakuti. Cara efektif untuk melakukannya adalah dengan menghitung jumlah atau persentase kerugian yang akan mengharuskan trader untuk mundur selangkah dan evaluasi di mana kesalahan yang terjadi. Jadi dalam setiap transaksi kita, jangan cuma kita mikir profitnya doang. Kita harus melakukan satu evaluasi. Kenapa harganya profit? Kenapa harganya loss? Nah, dengan itu kita bisa melakukan sebuah pembelajaran ketika terjadi kasus yang sama di kemudian hari, gitu ya. Nah, sebaliknya, apa yang teman-teman harus lakukan ketika Anda sukses dalam hal ini profit ya, evaluasinya gimana supaya strategi ini kita bisa ulangi untuk mendapatkan profit berikutnya gitu ya. Percaya diri itu tentu bagus, tetapi terlalu percaya diri dengan cepat dapat mengubah sebuah keberhasilan menjadi sebuah kehancuran. Jadi jangan cuma kita trading 1-2 kali profit lalu kita menjadi Superman. Kita menjadi seorang yang yakin banget kita bisa profit. Itu awal dari kehancuran, teman-teman, ya. Jika pasar bergerak dengan baik, dalam hal ini searah dengan analisa teman-teman, bukan hal yang aneh untuk meningkatkan resiko. Bagaimanapun ini harus dijaga seminimal mungkin. Yang namanya resiko itu harus seminimal mungkin teman-teman jaga ya. Jangan sampai kita merasa overconfident, terlalu yakin, dan akibatnya kalau teman-teman sudah overconfident, biasanya teman-teman lotnya besar, ya kan, lotnya besar, ya, udah nggak pakai analisa lagi. Nah, itu tanda-tanda teman-teman sudah overconfident. Padahal itu bisa saja hanya sebuah kebetulan, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus juga memiliki rutinitas untuk tetap fokus ya. Trader itu harus menyisihkan waktu untuk merenungkan peristiwa minggu ini, evaluasi, dan menganalisa perdagangan individu. Adalah yang baik meninjau perencanaan perdagangan secara teratur dan membuat perubahan jika perlu. Tinjauan perdagangan berkala
dan membuat jurnal adalah cara terbaik untuk memastikan Anda memang mengikuti proses yang diuraikan dalam perencanaan perdagangan. Jadi kalau kita trading ya, ada baiknya juga kalau kita membuat ini, bahasanya ini ya, disebut dengan rekapan ya. Nah, rekapan atau evaluasi ya. Tulisnya di buku ya kan? Tulisnya di buku, kita entry-nya di mana, ya kan? Stop loss-nya di mana, take profit di mana gitu kan? Nah, ini kita buat rekapannya. Lalu kita buat catatan, oh kenapa ini profit, ya kan? Lalu kenapa posisi ini loss? Nah, tulis alasannya kenapa, alasannya kenapa, alasannya kenapa. Jadi, ini kita buat berdasarkan dari pengalaman pribadi. Jadi, kalau kita mengalami kasus yang sama, kita akan tahu bagaimana cara kita actionnya gimana, kita mau ngapain, kita harus bisa gitu ya. Kenapa ini profit? Oh, saya gunakan parabolik misalnya. Parabolik misalnya. Saya gunakan parabolik atau saya gunakan moving average. Nah, jadi profit pun kita harus catat. Kenapa saya profit? Kenapa saya kenapa kita loss? Nah, jadi kita bisa tahu ke depannya kita harus mau ngapain ya. Nah, kalau misalnya loss, oh saya pakai strategi ini loss, ya udah jangan dipakai lagi gitu ya. Oke. Nah, ringkasannya adalah trader harus menerapkan perencanaan perdagangan atau trading plan untuk membangun kerangka kerja yang jelas saat menavigasi pasar keuangan. Yang kedua adalah disiplin dan cari tahu apa yang terbaik untuk Anda. Karena orang lain gak bisa menjadi Anda juga gak bisa menjadi orang lain. Jadi diri Anda sendiri yang harus menemukan strategi yang terbaik untuk Anda sendiri. Ya, mentor seperti Andrew, seperti orang lain itu hanya sebagai bisa disebut sebagai role model ya. Jadi teman-teman menyerap ilmu apa yang diajarin, teman-teman melihat oh ternyata begini, tapi tetap strategi yang terbaik adalah strategi yang teman-teman ciptakan sendiri untuk diri kalian sendiri. Oke ya. Yang selanjutnya adalah pantau secara teratur setiap kemajuan yang Anda raih dalam jurnal atau yang tadi Andrew bilang adalah rekapan, dan tinjau kembali rekapan tersebut ya pada saat teman-teman mau trading ya. Lakukan perubahan jika hasilnya kurang memuaskan atau kurang bagus. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu ya 7 tips untuk kita membuat trading plan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan teman-teman bisa selalu profit. Jangan lupa juga subscribe channel ini karena channel ini banyak sekali memberikan ilmu-ilmu bagi teman-teman yang trading ya di masa pandemi ini lagi sulit. Trading merupakan salah satu solusi dan juga merupakan salah satu jalan keluar supaya teman-teman tetap mendapatkan income dari rumah ataupun dari manapun. Yang penting ada internet dan yang penting ada gadget. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi profit trading selanjutnya. Salam profit.